Kehamilan akan terjadi setelah telur dibuahi dan tertanam di rahim. Tapi kadang-kadang tahap awal yang sangat sensitif ini tidak berjalan seperti seharusnya. Bila ini terjadi, maka kehamilan tidak akan bertahan. Hamil anggur adalah salah satu kondisi di mana pembuahan berlangsung abnormal yang kemudian menyebabkan janin pun tidak berkembang. Hamil anggur yang secara medis disebut molar pregnancy adalah suatu komplikasi kehamilan yang terjadi akibat pertumbuhan sel trophoblast yang abnormal. Sel ini seharusnya berkembang menjadi plasenta, namun ia tumbuh terlalu cepat sehingga mengambil tempat yang seharusnya digunakan oleh embrio untuk berkembang. Hamil anggur terjadi bila plasenta tidak berkembang dengan normal. Akibatnya, malah tumor yang terbentuk di rahim dan menyebabkan plasenta menjadi kantung-kantung berisi cairan yang juga disebut kista. Bila dilihat dengan ultrasound, kantung-kantung ini tampak seperti anggur, maka dari itu kondisi kehamilan ini disebut sebagai hamil anggur. Hamil anggur terbagi menjadi dua jenis kondisi, yaitu hamil anggur penuh. Pada jenis ini, jaringan plasenta tidak normal dan membengkak serta tampak membentuk kista yang dipenuhi cairan. Jaringan janin tidak terbentuk. Hamil anggur penuh terjadi bila satu sperma atau bahkan dua membuahi sel telur yang tidak memiliki muatan genetik. Akibatnya tidak tersedia cukup kromosom bagi janin untuk tumbuh. Hamil anggur parsial. Pada jenis ini masih ada jaringan plasenta normal yang terbentuk bersamaan dengan jaringan yang abnormal. Pembentukan janin juga mungkin terjadi, namun tidak bisa bertahan dan biasanya akan terjadi keguguran di awal kehamilan. Hamil anggur parsial terjadi bila dua sperma membuahi satu telur sehingga gen yang terkumpul jadi terlalu banyak dan membuat janin tidak bisa berkembang. Sel-sel manusia normalnya terdiri dari 23 pasang kromosom. Satu kromosom pada tiap pasang berasal dari ayah dan yang satunya lagi dari ibu. Hamil anggur tidak bisa dikendalikan karena tidak disebabkan oleh faktor eksternal. Kondisi ini bisa terjadi pada wanita dari segala usia, latar belakang, dan etnis. Hamil anggur terjadi karena masalah genetik pada tingkat DNA yang kejadiannya tidak bisa diprediksi. Sekitar 1 dari 1000 kehamilan didiagnosa sebagai hamil anggur. Ada berbagai faktor yang dihubungkan dengan kondisi ini, termasuk usia saat mengandung. Hamil anggur kemungkinannya lebih tinggi terjadi pada wanita berusia di atas 35 tahun atau lebih muda dari 20 tahun. Pernah mengalami hamil anggur sebelumnya? Jika pasien pernah hamil anggur, maka ada kemungkinan untuk terjadi lagi. Hamil anggur yang berulang rata-rata terjadi pada 1 dari 100 wanita. Gejala hamil anggur yang umumnya terjadi adalah sebagai berikut. Pertumbuhan rahim yang abnormal bisa lebih besar atau lebih kecil dari biasanya, mual dan muntah yang parah, perdarahan dari vagina dalam 3 bulan pertama kehamilan, gejala hipertiroid seperti tidak tahan udara panas, buang air besar cair, detak jantung cepat, gelisah atau cemas, kulit hangat dan lembab, atau penurunan berat badan tanpa sebab yang pasti. Gejala mirip preeklamsia yang terjadi di trimester pertama atau awal trimester kedua, seperti tekanan darah tinggi dan pembengkakan di kaki, rasa tertekan di panggul atau nyeri, anemia akibat pendarahan yang terus-menerus. Hamil anggur tidak bisa tumbuh menjadi kehamilan yang normal dan sehat. Pasien harus melakukan pengobatan untuk mencegah terjadinya komplikasi. Hasil dari tes diagnostik bisa membantu menemukan pengobatan apa yang paling tepat. Pilihannya hampir selalu melibatkan pembedahan atau kuret untuk mengangkat tumor yang terbentuk. Jenis molar yang lebih agresif mungkin membutuhkan kemoterapi atau terapi radiasi. Kadang-kadang hamil anggur parsial bisa dilanjutkan, namun bila dilanjutkan akan menjadi kehamilan beresiko tinggi. Resikonya bisa termasuk pendarahan, masalah dengan tekanan darah, dan bayi lahir prematur. Ibu harus berkonsultasi secara menyeluruh dengan dokter mengenai resiko-resiko ini sebelum memutuskan untuk melanjutkan kehamilannya. Jika pasien pernah mengalami hamil anggur, maka sebaiknya melakukan konsultasi lebih dulu dengan dokter bila berencana untuk hamil kembali. Dokter mungkin akan menyarankan untuk menunggu 6 hingga 1 tahun sebelum pasien boleh mengandung lagi. Resiko terjadinya hamil anggur berulang memang rendah, namun lebih tinggi dibandingkan dengan resiko pada wanita yang tidak memiliki riwayat hamil anggur sebelumnya. Pada kehamilan selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan USG lebih awal untuk memonitor kondisi kandungan dan memastikan janin berkembang normal. Dokter juga mungkin akan menawarkan tes genetik sebelum persalinan. Demikian penjelasan mengenai hamil anggur. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tuliskan pendapat di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share serta subscribe agar tidak ketinggalan informasi dari Ayah Bunda Pintar.